Hmm. Ya intinya apa, kalau di saham, kalau kita ngomong fundamental ya teman-teman ya mungkin kita lihat dari big picture-nya dulu. Karena saham itu kadang-kadang ya unik ya. Pada saat ceritanya udah ada, orang-orang belum suka nih. Tapi nanti begitu udah terbang kemana-mana, ya kayak Hans bilang tadi, baru begitu rame di market, barulah apa semua pada rebutan gitu ya. Gitu sih. Hmm. Bill, tadi jadi menurut lo oil harga berapa yang nggak harus paling tinggi, nggak perlu harus buat break high-nya, tapi harga berapa stable yang mereka merasa kayak ini just nice dan mereka sebenarnya masih ada profit gitu. Ya, 80 sampai 100 katanya justru itu level yang paling memancing, Hans. Memancing investment banyak masuk. Karena kenapa? Lu di level segini tidak akan memancing apa government untuk intervensi, tapi lu juga promote stability gitu kan. Dan ini sebenarnya message yang sama nih. Jadi kemarin pas gue dengar dari emiten ini, terus kemarin gue baca menteri Uni Emirat Arab ya kemarin buat mereka salah kalau orang pikir OPEC itu mau minyak itu tinggi banget. Yang kita mau cari adalah reduce volatility. Gitu loh. Jadi OPEC pun nggak mau oil 150 ton ini, terus dihajar pemerintah turun lagi ke 80, 100, terus naik lagi. Karena ya balik lagi teman-teman, kita jangan cuma lihat dari kacamata kita sebagai investor sahamnya kayak gitu kan. Kalau dari kacamata sebagai investor saham, wah kita pikir kayak 3 bulan lagi oil 150, wah ini bakal banyak yang invest di oil. Coba posisi teman sebagai saya gua makan nih, kita calon investor di sektor realnya oil nih, kita bakal di lautan. Dulu begitu harga minyak 80, 3 bulan lagi 150, terus 3 bulan lagi jadi 100, kita mau invest nggak bikin rig di laut? Malah kita takut kan Hans, karena Hmm. kita pikir gue nggak tahu nih pendapatan gue berapa, berarti gitu kan. 3 bulan kadang gue makan, 3 bulan gue kelaparan nih ibaratnya kalau kayak begitu kan. Nah jadi justru yang dicari itu stability teman-teman sama apa mereka. Jadi ya buat dari company-company offshore ini pun berharap volatility oilnya akan berkurang, stabil aja. Makanya kalau teman-teman ingat, harga saham semua OSV itu puncaknya di 2013 2014 kan. 2014. 2013 2014 itu coba perhatiin, oil tahun itu tuh harganya anteng selama 3 tahun itu tuh. Udah 80, 100, sudah muter-muter di situ ya. Ya justru di situ banyak investment gitu. Jadi ya benar yang kayak dibilang US nggak mau oil price naik karena untuk Indonesia, itu betul. Makanya kita bilang kalau di 80 sampai 100 saja itu udah very comfortable for every producer in the world. Plus kita nggak perlu lagi sama Shell dari Amerika gitu, karena kalau gue ngobrol dulu 2014 kan orang takut Shell di US, makanya langsung drop kan oil kan waktu itu kan. Nah tapi sekarang Shell itu udah mulai picking productionnya gitu kan, maksudnya growth rate-nya ya gue bilang ya. Dan bahkan yang pionir yang paling gede, salah satu Shell producer di US juga bilang apa um, ini mah tahun 2030 nanti production kita udah nggak bisa 8 juta lagi, turun jadi 7 juta saham. Jadi dia punya trend gitu ada ya, makanya kita tinggal tunggu aja harga oil stabil gitu kan. Ditambah ya hopefully ya kalau kita di Indonesia ya UU migasnya tuh benar-benar sah nanti Juni 2023 after 14 years, 14 tahun loh teman-teman, itu pending jadi ya hopefully itu akan ngeboost investment. Dan kalau tadi bilang oil naik berarti inflasi naik lagi dong. Yes, makanya kalau Bisa kita baca memicu. ya beberapa report ya, ada yang bilang juga bagi yang berharap bakal cut rate ya kan, be careful of what you wish. Karena kenapa? Sekarang dengan China reopening, betul, potensi resesi global jadi berkurang. Tapi at the same time, ketika China reopening, berarti kan harga komoditi akan naik. Harga komoditi naik, ya sudah pasti impact-nya ada ke inflation kan gitu kan. Jadi memang kita harus bersiap kalau nanti 2024 ada inflasinya pick up lagi gitu. Karena kan sekarang gantian nih, kalau sekarang tahun ini inflasi turun karena kan oil dari high base tuh, contoh tahun kemarin oil 20, nanti berarti tahun depan hitungannya oil dari 80 ke 100 kan, naik 20% kan ya. It's something yang bisa mencegah the Fed untuk cut rate tahun depan tuh kalau harga komoditinya tuh naik kayak gitu. Anyway,
Tapi bottom line-nya itu sih teman-teman, kalau yang mau gue sampaikan ke teman-teman dari pemain-pemain OSV pada bilang oil yang penting 80-100 saja, and then we live a good life and now we enjoy a high charter rates, kata mereka kayak begitu. Bill, berarti kalau gitu sebenarnya mereka incar kan volumenya ya, Bill ya. Harganya stabil, yang penting dia punya volume yang bisa besar gitu, Bill. Iya. Kalau oil producer-nya ya Hans ya, kalau oil producer yang penting volume. Tapi kalau buat pemain offshore, supply nggak ada, semua orang mau invest, naik kan, berarti kan rates-nya kan. Karena Tapi kan gimana? Tapi kan kalau volumenya besar, otomatis mereka punya revenue juga besar dong, Bill. Betul. Buat OSV. Ini, karena mereka kan tugasnya itu kan kayak kapal itu kan lebih ke towing, Hans. Ngejaga rig. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat film yang Deep Water itu tuh teman-teman, yang meledak ke atas itu, yang main Matt Damon siapa gue lupa. Nah, yang diurus sama OSV itu yang kayak gitu-gitu teman, rig. Jadi rig bisa dibawa sepanjang laut gitu kan, dia ngejaga supaya rignya stabil segala macem. Jadi bahkan kemarin gue tanya nih Hans, pertanyaan yang menurut gue sangat pengen tanya, akhirnya kemarin gue tanyain, gue bilang, sorry nih, gue mau tanya, kalau misalnya amit-amit rate FP naik 2 kali lipat, ya kan, contoh yang dari 13.000 sekarang, ya kan, satu bulan jadi 26.000, gue bilang, ya, naik double tuh, which is lu sih pasti laba bersih lu naiknya parah banget. Gila-gila. Maksud gue, akankah ada respon dari si oil company? Lu gila lu, ngecas biasa 13.000, sekarang 26.000. Lu jawab, ya gimana supply ada gitu kan? Akankah orang akan, nggak jadi deh, gua nggak mau kayak gitu kan? Dijawab sama mereka kan, nggak masalah. Karena apa? Buat pemain oil, ongkos OSV itu, compare ke rig itu kecil banget katanya. 5% apa 10%-nya doang kali. Katanya gitu. Jadi even double pasti akan dibayar sama emiten oil. Karena buat mereka yang penting gue bisa. Nah, sebenarnya itu yang gue sangat lebih senang dengar itu Hans. Kenapa? Berarti ini rates bisa naik banyak tanpa kita harus worry antar oil company mau bayar nggak ya kalau naik kayak gitu kan. Takutnya oil company kan kayak mak-mak gitu kan. Wah nawar gitu kan. Ya, tapi katanya nggak ada supply baru sekarang. Terus harga rig itu segitu, ya kita cuma 5-10%-nya lah cost-nya katanya, nggak masalah mau naik gitu. Menurut gue itu yang penting teman-teman, karena berarti apa? Nanti pricing power ada di OSV company, bukan di oil company-nya gitu. Kan repot teman-teman, kalau mau naik dikit bayarnya langsung kabur atau ya nggak bisa naik kalau kayak begitu kan gitu. Iya, tadi gue pikir lu mau tanya Matt Damon ada syuting di sana nggak gitu. Oh, gak ada. Benar ya, memang benar teman-teman. Anyway, kan, itu Bill. Tadi kan ada yang ngomong soal kayak shipping. Nah, gimana? Soal shipping sebenarnya soal shipping gimana ya? Kalau kita ngomong shipping ini sebenarnya harganya udah mulai normalize ya teman-teman ya. Makanya kalau kita berharap atau mau betting di shipping, gua rasa lebih shipping yang ada hubungan sama komoditi mungkin lebih wise ya daripada shipping yang kayak kontainer dan segala macam gitu. Gua sih jujur ngomong, buat gua kontainer itu mainan tahun lalu sih. Itu maksud mainan tahun lalu dalam artian dagingnya tuh udah gede di belakang kemarin. Jadi kalau kita ngarep sekarang tarif kontainer bakal naik gede lagi, kita harus ngarepin satu itu bisa dibilang ada kayak kemarin tuh kapal nyangkut tuh Hans yang di Suez itu kan yang nyangkut berapa lama. Satu, kita harus ngarep kayak begitu lagi. Kedua juga kita harus ngarep berarti supply bottleneck belum kelar gitu kan. Nah sedangkan dengan China reopen kayak gini apa segala macam harusnya akan ease the supply gitu loh. Jadi menurut gue sih gamenya, kalau gue balik lagi ya, disclaimer on teman-teman, tapi kalau gue sih tetap ngelihatnya gamenya ada kalau di sektor kapal-kapalan ya, itu di sektor OSV-nya, bukan di transport atau kontainer lain. Ya. Nih, mau reaktivasi kapal OSV itu. Nah, the most interesting part teman-teman, 2 tahun lalu kapal dibangun tahun 2008 aja, bukan 2008, kapal dibangun tahun 2008 aja tuh, atau 2007 itu dibuang, dijadiin besi tua.
Tapi tahun ini kapal kelahiran tahun 2000 dan 2007 itu bisa laku jual dengan harga lumayan. That tells you berarti benar-benar tight supply ya kapal ini. Supply kapal. Ya, ya. Karena buat kapal itu kan high capex juga, Bill. Nah, Jadi nah, kalau masih bisa dipakai ya tinggal sama mereka direkomendasi masih bisa jalan ya, Bill. sama ini, gue udah baca kemarin 2 hari lalu. Supply kontainer Hans 2 tahun ke depan bakal naik kapal kontainer gitu. Karena orang katanya pabrik-pabrik di China yang biasa bikinin kapal nih teman-teman, kapal OSV itu tuh udah kebakar dalam tanda kutip gara-gara rugi di OSV berapa tahun lalu gitu kan. Mereka karena kebakar mereka nggak mau bikin lagi Hans kapal OSV. Mereka semua moving bikin kapal kontainer. Nah kemarin kontainer naik tinggi tuh tahun kemarin gitu kan. Mereka semua pada bikin. Jadi supply kontainer 2 tahun ke depan harusnya ada. Sedangkan untuk lu mau bikin OSV di China sekarang katanya udah jarang yang mau bikinin kapal OSV. Karena buat mereka buat itu gue udah kebakar parah tahun 2014 kemarin jadi besi-besi tua semua apa nggak ada demand-nya apa segala macam bikinnya pun lama bisa 2-3 tahun gitu. Nah jadi sekarang lu bener-bener udah kurang supply, kurang pula yang mau bikinin Hans. Jadi mau bikin pun nggak ada yang bikin gitu loh. Wah, Iya, iya, iya. kita tidak pom-pom teman-teman. Jadi kita tidak menyebut nama emiten Nah, ya teman-teman. kalau mau tahu emitennya mungkin ada di reportnya Trimegah ya, tapi teman-teman lihat sendiri deh. Nah, Bill, mungkin terakhir ya Bill, kalau kalau yang kemarin itu kita masih bisa drift market itu dari story. Sebenarnya kalau kita ngomong yang tahun ini kan kita lebih ke fokus apa ya bottom up kali Bill ya, karena mungkin temanya juga kita agak susah. Mungkin kalau salah satu yang lu bilang oil itu salah satu tema yang mungkin bisa jalan, tapi kan nggak clear amat ya, nggak obvious banget. Nah, mungkin kalau dari kita lihat yang dia punya earning masih bisa naik stabil ya, itu mungkin beberapa company atau emiten yang patut dilihat nih Bill, yang dicermati. Menurut gua salah satunya Bevin. Nah itu teman-teman bisa lihat, tinggal cari entry point-nya. Or yang lain ada ESA juga ya, dia punya earning juga cukup stabil. Nah hal-hal seperti ini itu jauh lebih aman atau lebih nyaman buat kita untuk masuk. Seenggaknya kalau dia turun ya secara share price, seenggaknya fundamentalnya masih doing fine gitu sih. Betul. Karena teman-teman ya benar-benar. Karena kita harus belajar ya Hans ya. Selama 1-2 tahun terakhir ini kita kan sudah melihat ya teman-teman, atau teman-teman mungkin juga ngalamin di portfolio saham punya cerita bagus, tapi kalau nggak ada earning itu up, begitu turun, wah itu sih turun. Sedangkan yang punya earnings, at least masih ada yang nahan gitu loh. Jadi nggak gede-gede banget turunnya. Ya, betul. Nah, ESA itu juga gua lihat kan beberapa hari ini kan dia juga recovery juga cukup cepat ya. Nah, itu biasanya lu bisa lihat itu kayak V-shape ya. Sebenarnya V-shape ini kan tanda kalau buyer ini cukup kuat, Bill ya. Nah, tinggal apa nih? Kalau teknikal kan tadi kita bisa lihat. Tinggal kita tunggu nanti katalisnya apa untuk si ESA ya. Ya naik lagi ya. Nah, ini mungkin sama-sama kita lihat. Ya, nanti fundamental ditunggu aja ya teman-teman. ESA sih menurut gua tahun depan kan akhir 2024 ekspektasi harusnya udah mulai selesai pabrik blue ammonia-nya. Tapi yang paling kita tunggu untuk menuju ke blue ammonia itu kan mereka sekarang lagi itu kan feasibility study gitu kan. Feasibility study mereka udah sign. Kalau gue baca kemarin kalau nggak salah mereka pakai hasil emisi gas rumah kacanya tuh yang November sama Desember kemarin, dan hasilnya kayaknya bakal keluar nanti sekitar pertengahan tahun 2023. Kalau oke, nah harusnya blue ammonia itu tinggal di-convert aja. Karena teman-teman nggak perlu mikir terlalu ribet ya. Blue ammonia itu basically amonia yang sekarang, itu tinggal nanti karbon dioksidanya aja di simpan lah itu blue ammonia. Jadi ini bukan proses yang terlalu ribet ya. Kalau gue ngobrol sama karena ESA katanya masuk indeks. Yes. Kalau orang-orang bilang sih bakal masuk LQ45, tapi kita tunggu aja teman-teman. Sekitar tanggal 25 jalan pengumumannya. Ya. Satu lagi terakhir ya, mungkin bisa jalan. Coba dilihat Mulia, Bill. Fundamental oke, pergerakan ranging. Nah, sebenarnya ranging ini menurut gua paling enak, Bill. Kalau lu bisa dapat satu saham ranging selama 10 tahun, dan berarti sebenarnya lu bisa secure lu punya pendapatan selama 10 tahun, Bill. Karena lu udah tahu atas bawah di mana. Mulia, iya. Ini Mulia tahun kemarin emang oke.
Ya, mulai termasuk yang stabil juga sih ya. Benar, hari ini juga naik di atas EMA 200 lagi nih gue lihat nih. Udah balik. Ya. Oke. Oke. Kalau Sip. gitu, anyway, Oke. thank you, Bill. Sip. Thank you teman-teman. Thank you